Boleh, Pak. Oke, jadi Fajri, apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Kalau pertanyaan secara general tuh kayak gimana ya, Pak? Maaf, Pak. Ya, apa aja, misalkan yang kamu masih bingung. Selain menanyakan CV-mu, selain aku bahas CV-mu. Yang kamu masih bingung Em, sejauh ini kendala kamu dalam mencari kerja atau tahapan tertentu yang kamu bingung atau yang kalau yang kamu alami sejauh ini. oke. Saya izin bertanya, Pak. Jadi kan saya itu baru fresh graduate, baru wisuda November ini. Oke, selamat. Gimana sih, Pak? Iya, terima kasih, Pak. Cara cari kerja kan selain di LinkedIn kayak gitu, kan ada aplikasi kayak Jobstreet dan Indeed dan segala macam, nah, nih, Pak. Tapi kan setiap kayak job portal itu kan dia punya mekanismenya tersendiri nih, Pak. Jadi saya itu masih yang kayak ada job portal, terus habis itu bisa kirim ke email sini. Saya masih kayak gitu, Pak. Tapi kalau misalnya di job portal kan dia kayak masih ada kolom-kolom buat ngisi-ngisi kayak gitu, saya belum fokus ke situ sih Pak. Jadi kayak lebih ke oh ada emailnya, saya kirim terus udah gitu Pak. Jadi kayak Jadi, menurut Bapak tipsnya triknya kayak gimana ya Pak? Apa semua job portal saya harus tekunin semua-semuanya atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih Pak. oke. Pada saat kita menentukan sumber lowongan pekerjaan dan cara melamarnya, ya urutan nomor satu adalah jangan menggunakan sumber tunggal. Jangan sumber loker itu cuma job portal A mulu, gitu. Jangan sumber loker itu cuma website perusahaan mulu. Jangan sumber loker itu cuma LinkedIn mulu, gitu. Yang benar adalah sumber loker itu berasal dari banyak tempat, banyak channel, gitu. Yang tadi kamu sampaikan itu udah bener belum? Udah, gitu. Lokerku berasal dari mana? Oh, dari LinkedIn, oh dari job portal A, B, C, oh dari website perusahaannya langsung, oh mungkin dari grup WA aku, mungkin kamu punya grup-grup yang lain, entah WA, Telegram, apapun itu gitu. Gunakan multi channel sebagai sumber informasi lowongan kerja. Oke? Nah, karena kita tidak tahu lowongan yang cocok sama kamu itu akan muncul di mana, kapan gitu ya. Maka yang ada banyak ini, ada berapa misalnya 10 gitu, wajib kamu akses setiap hari. Oke. Jangan hari ini kamu pakai A B C D, besok yang dibuka A B, besoknya A doang, besoknya enggak sama sekali gitu. Jadi setiap hari, weekend, weekdays, hari libur, hari nggak libur gitu ya. Pagi, siang, sore, malam kalau ada waktu sesuai dengan jadwal yang sudah kamu buat untuk mencari kerja, maka semua tuh diintip, semua dibuka karena kita nggak tahu, ya kan? Pekerjaan yang cocok sama kamu tuh keluarnya kapan. Terlebih, perusahaan itu ada yang tipenya, begitu ada lowongan yang dibuka, disebar di banyak tempat. PTA, buka loker sebagai seorang, misalkan sekretaris. Dia nyantuminya bisa disebar di job portal A, B, C, D, di sini-sini, website gitu-gitu. Ada perusahaan yang buka lowongan sebagai sekretaris, ditaruhnya cuma di website. Kamu nyari di tempat lain juga lagi nggak ada lowongan gitu. Gitu loh. Oke. Nah, karena ada kemungkinan yang ini juga, makanya silahkan semua itu tadi diakses setiap hari gitu. Jadi yang nomor satu itu tadi aku ulang, sumber lokernya jangan tunggal. Yang kedua adalah diakses setiap hari. Dan yang ketiga, pastikan kamu masing-masing channel itu digunakan secara optimal. Dalam tanda kutip, jangan bikin seadanya, terus buru-buru nyari kerja. Contoh, LinkedIn. LinkedIn itu luar biasa, isinya nggak cuma loker. Recruiter aja ngumpul di LinkedIn, ibaratnya. User aja ngumpul di LinkedIn, gitu. Nggak cuma orang Indonesia, seluruh dunia ada di LinkedIn, ibaratnya gitu. Nah, jangan sampai punya akun LinkedIn, diisi secukupnya, ada bagian yang belum diisi, biarin aja, udah langsung buru-buru nyari info loker, buru-buru ngirim lamaran. Nah, itu nggak optimal. Atau profilnya luar biasa, ya kan? Buru-buru ngelamar, tapi kamu nggak pernah bikin postinganmu sendiri, nggak pernah ngucapin selamat ini itu, nggak pernah nyapa, nggak pernah connect ke orang. Profilnya luar biasa, koneksinya jumlahnya baru dikit, belum sampai 501 dan lain-lain gitu. Jadi kamu harus tahu gitu. Bener cara pakai LinkedIn beda sama bener cara pakai website. Bener cara pakai lewat website beda juga.
dengan portal karir. Sesama job portal aja bisa beda gitu, ya kan? Itu. Makanya tadi bukan masalah, tadi aku bilang memang lebih dari satu benar. Tapi jumlahnya berapa nanti kamu yang bisa mengelola. Oh, job portal tuh sejauh ini tuh ada 5. Tapi yang 2 ini tuh kok kayaknya jumlahnya nggak banyak ya. Udah ganti hari kok infonya masih belum update misalkan. Oh, yang ini kalau ternyata banyak loker palsunya, banyak loker nggak jelasnya gitu. Tinggalin dulu nggak apa-apa. Oke, dari 5 ini aku pakai 3 doang deh. Aku pakai 2 doang deh, terserah. Itu nanti kamu akan temukan seiring berjalannya waktu, ya kan? Waktunya tapi berjalan, ya tapi tetap kamu melakukan sesuatu di tiap harinya gitu ya. Harus rutin. Seorang fresh graduate itu orang yang butuh data. Karena sebelumnya yang kamu tahu adalah dunia akademis gitu. Di lapangan bahkan cara mencari kerja secara detail nggak diajarin di kuliah dalam bentuk SKS misalkan kayak gitu. Sehingga kamu kekurangan data, kamu masih nggak banyak tahu. Nah, orang yang nggak banyak tahu tuh harus ngumpulin data. Paling gampang apa? Kalau nggak tahu nanya gitu. Yang kedua paling gampang apa? Lakuin aja dulu. Habis itu observasi, ya kan? Habis itu dinilai, dievaluasi, diskusikan dengan orang yang lebih tahu, kakak tingkat lah atau siapapun itu gitu. Sama aku sama orang lain boleh kalau kamu punya coach gitu. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Karena di sini ya kamu harus mengukur gitu. Misalkan kita orang sekampus, sejurusan, kita seangkatan, kita sekelas. Belum tentu loh kerjaan yang aku cari itu sama kayak yang kamu cari gitu. Ya kan? Nah, agar kita tahu cara mencari yang gimana yang efektif untuk mendapatkan pekerjaan sesuai yang saya tahu, karena kita belum tahu, makanya lakuin dulu. Kumpulin data, dianalisis, eksekusi. Nanti dievaluasi lagi, eksekusi lagi. Terus kayak gitu. Ya kan? Evaluasi sendiri boleh, tanya boleh gitu. Ini kamu dengan ngadain kayak gini sama aku bagus gitu. Bahwa kamu udah tanya gitu. Kamu bisa menyelesaikan, tahu bahwa menyelesaikan masalah tidak harus bisa diselesaikan oleh diri kita sendiri gitu. Nah, sekarang dicek dulu, ya kan? Diceknya dari apa? Ini aku belum bahas CV ya. Jadi kalau anggap aja CV-mu udah benar gitu, sekarang tuh sumber lokermu ada berapa? Apakah mereka udah dibikin dengan seharusnya? Pertama ya punya akun. Setelah punya akun, infonya udah lengkap belum? Misal, jangan-jangan di CV-mu ada info magang, di portal itu saking magernya ngisi, info magang nggak dimasukin, sekedar punya akun, kayak gitu, ya kan? Coba dilengkapi. Setelah itu, kamu udah rutin belum ngirim lamarannya? Udah setiap hari belum? Teman-teman di grup loker yang ada kamu atau yang lain ya, yang kamu gak ada di dalamnya, rata-rata per hari 20 sampai 30 lamaran. Kamu sehari berapa lamaran gitu? Kok bisa banyak ya? Bisa 20 lamaran? Emang kirim ngasal? Ya enggak, gitu. Tapi kok bisa banyak, Kak? Gitu. Kamu pengen ngirim lamaran jadi apa? Misal tadi contoh jadi sekretaris. Ya udah, kamu setengah jam buka LinkedIn doang cari loker sekretaris. Nggak ada, tutup, buka portal A, cari lowongan sekretaris. Nggak ada, buka job portal B, buka job portal C gitu. Nanti semua job portal kamu cuma nyari sekretaris semua. Udah selesai, buka lagi apa? Customer service semua gitu. Dengan diatur semacam itu akan memungkinkan kamu untuk memperoleh pekerjaan dalam jumlah, melamar pekerjaan dalam jumlah banyak dalam waktu sehari. Dan itu bisa konsisten. Misal tadi kamu punya job portal A, B, C, ada website, ada LinkedIn, 5. 20 bagi 5, kan cuma 4. Masa iya LinkedIn seluas itu ngelamar, ngeklik apply, misalkan pakai easy apply 4 kali nggak bisa. Atau yang lewat postingan Bapak Ibu recruiter atau user. Ya kan suka ada tuh pakai akunnya pribadi, bahwa bagi yang berminat silahkan kirimkan ke email ini. Masa dari sekian banyak orang gitu, yang bisa kamu kirimin email 4 aja nggak ada dalam waktu sehari, mustahil gitu. Jujur aku bilang mustahil gitu. Begitupun di tempat lain gitu. Nah, ini semua hanya butuh apa? Kreativitas kamu dalam melengkapi profilnya dulu, setelah itu didalemin lagi. Kalau ada orang pakai LinkedIn, akhirnya bilang, ah susah nyari kerjaan di LinkedIn. No, kamu udah, ibaratnya kamu udah kayak, wah ini jalan buntu nih. Padahal itu lurus sih sebenarnya cuma tembok doang. Jalannya tuh mentok terus belok. Cuman nggak kelihatan gitu. Kamu belum sampai ujung udah bilang ini pasti jalan buntu gitu. Jadi kayak buru-buru nyimpulin gitu. Nah ini harus kamu cek dulu. Ya kan? Itu adalah cara melamarnya semacam itu. Semua itu harus kamu sadari. Intinya itu usaha. Apa sih ngelamar kerja? Memberitahu perusahaan ada orang sehebat saya, ya enggak? Gitu. Kamu ngirim lamaran di banyak channel kan intinya itu.
Aku pengen ngasih tahu perusahaan ada orang sehebat saya. Nah, kamu juga harus paham bahwa memberitahu perusahaan ada orang sehebat saya, caranya nggak cuma gitu. Dari semua yang udah aku temuin, mungkin kamu juga pernah dengar dari teman-temanmu gitu ya. Ada orang yang dapat kerja itu gara-gara ngelamar kerja gitu ya. Lempar CV ke sana sini. Ada orang yang dapat kerja itu malah ditawari gitu. Tiba-tiba dikirimin email, tiba-tiba di DM di LinkedIn gitu. Kok bisa ya ada orang yang ditawari? Ya, gitu. Kan seolah-olah kalau dilihat sekilas itu dua hal yang berbeda gitu. Yang satu aktif, ngirim, yang satu pasif aja, diem aja tiba ditawari. Tapi pada dasarnya, kemungkinan mereka melakukan hal yang sama. Ada kesamaan dari dua hal ini. Apa? Sama-sama memberitahu perusahaan ada orang sehebat saya. Kalau cara aktif, berarti kamu memberitahu perusahaan dengan cara nyodorin CV bahasanya gitu ya. Tapi kalau diem kok bisa ditawarin? Ya karena di sosmed itu kamu branding gitu loh. Kamu mau branding bahwa saya adalah seorang fresh graduate, saya bisa ini. Misalkan di LinkedIn kamu branding, profil dilengkapi, ya kan, bangun koneksi. Ada teman baru di DM, diajak ngobrol, mintain tips dan trik. Ada yang minta tolong dibantu, ada yang ultah ucapin selamat ultah dapat kerjaan, ucapin selamat dapat kerjaan baru. Tapi di situ juga kamu bikin postingan rutin, original postinganmu berdasarkan apa yang kamu bisa, berdasarkan apa yang kamu tahu, berbagi rutin. Lama-lama akan branding gitu. Nah, postinganmu mungkin akan nyasar di berandanya recruiter. Oh, ini anak posting soal ini, dikunjungilah profilmu, di-review. Emang kamu nggak ngirimkan CV ke mereka, tapi CV itu ya di LinkedIn memang bisa diupload, tapi profil LinkedIn yang lengkap itu setara dengan CV-mu versi online kayak gitu. Dan akan sangat mungkin banget kamu akan di DM dan ditawari pekerjaan yang mereka sedang tersedia. Nah, ini dua hal ini harus kamu pahami juga gitu ya. Bahwa selain aktif melamar pekerjaan, kamu di situ juga harus branding setiap hari ngelakuin itu. Karena kita nggak tahu pekerjaan kita selanjutnya itu diperoleh dengan cara melamar atau ditawari. Mungkin melamar, mungkin ditawari. Nah, karena dua-duanya mungkin, maka kamu harus ngelamar kerja dengan benar sambil branding dengan benar. Kayak gitu. Nah, cara ini yang bisa kamu lakukan sejak sekarang, sejak kamu menjadi seorang fresh graduate. Nanti, kalau kamu udah jadi seorang experience dengan pengalaman kerja selama sekian lama di bidang tertentu, lakukan hal yang sama terus, gitu. Ya, banyak orang buat kesalahan juga, misalkan bahwa lagi cari kerja, aktif Mm-mm. tuh di sosmed sana sini gitu. Begitu dapat kerja, LinkedIn ditinggalin, ini ditinggalin gitu. Udah gitu. Meninggalkan kegiatan online padahal udah jelas bahwa kita sedang bener-bener ngejar ke transisi ekosistem digital gitu. Jadi kegiatanmu di digital kalau ditinggalin nanti kalau kamu nyari kerja lagi, branding dari nol lagi gitu. Kan capek gitu kan, gitu. Atau mungkin ada orang yang habis lulus, ini fenomena fresh graduate ya, aku temuin ya, bahwa habis lulus di sosmed nggak aktif. Ada yang dia diaktifasi lah, diprotek lah, infonya diilangin lah, gitu-gitu. Gitu. Alasannya ini toksik kak, toksik ini aku pengen fokus nyari kerja dan lain-lain. Lo fokus tuh bahkan tuh lucu gitu. Kalau sosmed itu dirasa mengganggu, artinya kamu sama sekali dalam tanda kutip ya, pakai mata kamu sama sekali nggak ngelihat bahwa sosial media, akun sosial media yang kamu miliki di sosmed tertentu, dia bisa nge-support kamu buat dapetin kerjaan. Misal, apa ya biasanya ya, Kak, iya Instagram isinya toksik semua, Kak, orang-orang pamer misalkan gitu. Loh, coba kalau kamu bikin postingan, entah Reels, entah Story, entah di feed, ya kan, bidang-bidang yang kamu kuasai, tips dan trik gitu. Rutin aja gitu. Oh, aku orang pertanian, kayak gitu. Udah aku rutin aja di feed posting-posting apa misalkan di Instagram kan biasanya kan lebih kayak ke gambar ya gitu. Kalau TikTok misalkan video pendek ya udah bikin gambar apa misalkan jenis-jenis tanaman ini kayak seolah-olah kayak ngasih deskripsi aja tanaman-tanaman ini atau teknik nanam ini dan lain-lain. Nanti isinya feed kamu isinya tanaman-tanaman tips dan trik gitu. Isinya pohon banyak pohon-pohonnya, nuansa pohonnya. Itu nunjukin kalau kamu orang pertanian banget gitu. Habis itu posting di LinkedIn gitu. Nggak harus tiap hari gitu. Bisa
loncat-loncat Senin, Rabu, Jumat, Minggu, misalkan gitu. Loncat sehari-sehari gitu. Hari ini aku posting soal mata kuliahku tertentu, aku sharing ilmuku. Besok enggak, besoknya lagi aku posting soal tanaman tapi versi ringan, apa ya gitu. Tanaman yang cocok ditanam pada saat musim hujan di rumah, misalkan gitu. Besoknya lagi yang serius lagi, besoknya yang santai lagi gitu. Branding lagi, jadi kamu seorang lulusan pertanian yang memang mencintai pertanian karena postingan-postingan sosmedmu isinya kayak gitu dan itu memang akhirnya kebentuklah branding itu sambil kamu ngirim-ngirim lamaran gitu mungkin akan ada perusahaan yang nyangkut tertarik dan kamu lolos ke tahap selanjutnya sambil postingan kamu ini bergulir gitu. Postingan itu kayak kembaran kita, akun sosmed kita itu kayak kembaran kita. Bedanya kalau branding itu sekali posting ya dia akan mencari tuh penonton-penonton buat kamu gitu ya. Kalau perlu itu penontonnya ada yang recruiter. Kalau aktif kirim lamaran kan CV ini hanya bergerak saat kamu apply. Saat kamu tidur malam kan CV nggak mungkin kekirim sendiri. Beda sama branding loh. Branding tuh kembaran kamu. Saat kamunya tidur, kembaran kamu ini nggak tidur gitu. Sosmed itu akan gulir. Buktinya apa? Mungkin kamu sore posting sesuatu yang nge-like misalkan 30. Terus kamu tinggal tidur, bangun tidur yang like udah 50 misalkan. Yang view udah sekian. Kan berarti kan kembaranmu di dunia digital ini kan gerak terus gitu. Nah, itu yang harusnya dimanfaatkan, bukan malah hilang dari dunia digital. Gitu ya. Ini adalah Iya, jawaban iya. komplit yang harus kamu lakukan gitu. Cara Komplit jenderal banget, gitu Pak. dulu. Ya, saya juga baru belajar buat postingan di LinkedIn karena kan saya kebetulan sebelumnya emang konten kreator, Pak. Tapi base saya tuh lebih ke kayak skincare kayak gitu-gitu sih. Saya juga kemarin alhamdulillah dapat dukungan. Kemarin saya ke acara YouTube Short gitu kan, ada Raditya Dika gitu. Terus saya dipanggil ke panggung juga, disuruh kayak apa sih keresahan saya gitu kan. Terus saya cerita, oh ya fresh graduate tuh saya kan wisudanya nunggunya tuh 2 bulan kan lumayan ya apa buat apa ngelamar-ngelamar. Tapi kan baru ada ya 1-2 interview doang. Jadi saya Mm-mm. mengakui keresahan itu dan juga kebetulan juga si Raditya Dika ini bilang, coba deh kamu bikin kayak channel kayak gitu, bisa di LinkedIn, bisa di YouTube Short juga kayak gitu. Tentang misalnya tips-tips interview biar nggak gugup dan segala macem kayak gitu. Yang bisa kamu pahami gitu, yang kamu kuasai gitu. Atau mungkin kamu mau nanya materinya ke teman-teman kamu boleh. Terus kamu rangkum, kamu jadiin itu sebuah konten. Jadi kayak buat branding gitu sih, Pak. Lebih kayak saya mau geser ke topik itu, tapi belajar lagi dari awal gitu, Pak. Ya nggak apa-apa Gitu. gitu. Sosial media itu jadikanlah untuk branding. Tahu nggak cara nge-QC ngetes kalau sosmedmu itu udah siap jadi buat branding itu belum? Tahu nggak caranya gimana? Gimana tuh, Pak? Bayangin, bayangin ya, kamu kan pasti punya, misalkan punya LinkedIn, punya Instagram, punya TikTok, punya YouTube, punya macam-macam, punya Facebook, punya Twitter gitu ya. Bayangkan detik ini, akun sosmed kamu lagi di acara tadi, di aula, di gedung yang gede, ya. Kamu di atas panggung, ada pembicara, kalau perlu malah pembicaranya kamu sendiri. Bayangin, sosial media kamu di display di layar, ditonton bareng-bareng ratusan atau ribuan orang gitu. Fajria coba dong buka di sini. Lihat TikTokmu kayak gimana, yuk kita tonton bareng gitu. Kalau kamu masih ngerasa, ih apaan sih, ih malu, ih gitu. Sosmedmu belum siap buat jadi brandingmu. Banyak orang punya sosmed, bangga gitu bahwa, oh ya saya ahli sosmed, saya punya sosmed untuk ini itu. Tapi begitu ditanya pertanyaan selanjutnya, sosmedmu isinya apa? TikTokmu isinya apa? Instagrammu isinya apa? Diem aja, malu aja gitu. Gitu. Atau malah nggak yakin aja, nggak ada isinya, ini cuma buat punya aja, kok ini buat ngeliat-ngeliat aja gini. Itu nggak bisa tuh. Aku kalau misalkan aku kan ada di digital marketing ya, di sosial online sales juga gitu kan ya. Aku biasanya akan nguji kayak gitu kalau ada orang misalkan aku rekrut gitu. Kamu ibaratnya sosmed literate banget gak sih gitu kan? Oh iya kak gitu. Aku update terus soal sosmed. Apa yang lagi in di sini? Konten macam apa yang lagi disukai? Lagu apa yang lagi in gitu. Gitu. Lagu apa yang jadi favorit orang untuk ini gitu. Gitu. Terus
apa yang lagi menarik di Reels, di short, yang FYP apa aja gitu, yang trending di Twitter Indonesia apa gitu-gitu. Bisa gini gini gini, terus habis itu aku nanya sosmedmu isinya apa, oh kamu ada sosmed ini nih, ya isinya apa gitu. Nggak berani cerita secara langsung gitu karena kita masih malu, karena kita tahu bahwa postingan-postingan kita di sosmed kita itu nggak relate gitu dengan tadi pekerjaan yang akan kita tuju, malah malu gitu. Nah maksudku tuh gitu, kalau kamu termasuk orang yang, tapi kan sosmed privacy kak, privacy kita, iya betul gitu. Tapi kalau memang isinya oke, kenapa why not gitu loh, ya kan? Kalau memang kamu nggak ada yang aneh, nggak ada yang gimana gimana gitu, berarti kan kalau kamu masih malu. Jadi aku sering bilang gitu, bayangin kalau kita bareng-bareng ya yang ada di ruangan ini buka Instagrammu, kita tonton bareng, ada yang malu nggak? Entah itu yang dari story kamu, highlight kamu, reels kamu, ada yang di feed kamu. Kalau kamu masih kayak nggak malu gitu, berarti kamu masih belum siap menjadikan Instagrammu sebagai tempat brandingmu gitu. Karena kalau udah siap ya branding, silahkan kamu mau akses dimanapun. Iseng aja Fajri ya, kamu cari nama lengkapmu di Google yang nongol apa gitu. Oh Seret iya. gitu, iseng aja gitu. Itu cara termudah kalau kamu mau branding gitu. Nah ini kamu lihat namaku di sini, iseng aja kamu ketik ini dua kata, ini namaku empat kata, tapi dua kata ini kamu ketik aja di Google. Nanti yang nongol apa, terserah gitu. Itu kesiapan branding tuh semacam itu gitu. Jadi kamu harus melakukannya dari sekarang gitu. Branding itu apakah harus gila itu gitu? Ya enggak juga gitu. Ada kalimat yang paling sering aku sampaikan. Kamu tahu petani ya, yang di sawah gitu ya. Beliau-beliau kan datang ke sawah tuh pagi gitu kan, kayak habis subuh gitu kan. Terus pulang itu kayak sekitar asar gitulah, jam 4-an gitu mungkin. Kok bisa mereka dikenal sebagai petani? Padahal mereka tuh di sawah tuh paling dari jam 5 sampai jam 4. Berapa jam tuh? Gitu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu 2, 3, 4. Tuh. Mereka segitu tuh misalkan. Ya 10, 11 jam di sawah. Tapi kok mereka dikenal sebagai petani? Padahal kan mayoritas waktu mereka dihabiskan di rumah gitu loh. Kadang petani ada yang bentar doang gitu, 7 jam gitu, 6 jam. Apalagi kayak penggarap gitu dikenal sebagai petani. Tuj- Kok dia bisa dikenal sebagai petani padahal dia di sawah cuma 7 jam? Kalau kenapa orang itu ya, berarti kan petani kan nggak perlu tinggal di tengah sawah, tidur di sawah, nonton TV di sawah, mandi di sawah, makan di sawah untuk dikenal sebagai petani gitu. Kenapa orang itu cuma di sawah selama 7 jam sampai 10 jam, tapi dikenal sebagai petani, bukan dikenal sebagai orang rumahan gitu. Berarti durasi ngelakuin sesuatu itu nggak ngaruh kalau mau branding gitu. Berarti pengaruhnya bukan cuma durasi ya. Terus apa? Ya orang dikenal sebagai petani kenapa? Karena dia melakukan hal yang rutin dari awal sampai akhir, dari ngolah lahan sampai panen. Dan itu dilakukan terus-menerus tanpa mempedulikan orang lain. Dalam arti tidak terdistract. Dia lagi jalan ke sawah, tiba-tiba ada orang ngapain, dia belok. Nggak jadi ke sawah. Enggak. Gitu. Dan produknya berguna bagi banyak orang. Padi itu gitu dimakan sama banyak orang. Beliau-beliau yang ke sawah tuh fokus sama kegiatannya. Ada yang jalan kaki jauh gitu berkilo-kilometer bawa cangkul misalkan. Ada yang bawa kerbau gitu. Dia lalu lalang dalam tanda kutip menikmati kegiatan dia sendiri pulang pergi ke sawah. Kita sebagai pemirsa lihat, wih, ada kerbau, ada ini, ada ini, ada ini. Kesibukan dia nggak berhubungan dengan hidupku, tapi aku terpapar terus sama kegiatan dia. Akhirnya aku tahu bahwa dia petani, gitu. Coba misalkan aku pakai caping, pakai cangkul, jalan kaki sekali aja ke sawah, habis itu nggak ke sana lagi. Aku dikenal sebagai petani nggak? Kan Enggak, nggak Pak. ya? Iya. Atau kamu aja, kamu jalan naik kerbau gitu ya, pakai ini, pakai apa tempat makan gitu ke sawah sekali aja gitu. Kamu nggak bakal dikenal sebagai itu. Nah itulah branding gitu. Tapi kan branding nggak harus melakukan cycle sepanjang itu, iya. Tapi kita harus ingat, yang kita lakukan tuh branding apa sih? Emang kita lagi branding handphone? Emang kita lagi branding kacamata kan nggak? Kita kan branding diri, gitu. Diri kita ini ada sampai kapan? Dalam tanda kutip, ya bertahun-tahun ke depan, insya Allah lah, gitu ya. Gitu. Yang artinya apa? Personal branding, produknya kita.
Yang dipromoin kita, yang dijual kita, salesnya kita, yang jualan kita, gitu. Artinya personal branding jangka panjang, gitu, ya kan? Kalau mau jualan jangka panjang, personal brandingnya ya jangka panjang. Karena kalau personal brandingnya jangka pendek, mudah dilupakan, mudah hilang, gitu. Nah, itu yang harus kamu sadari, gitu. Nggak peduli nanti sosmednya apa. Mungkin nanti ada sosmed-sosmed yang lahir lagi, muncul lagi. Dulu belum ada sosmed-sosmed yang sekarang udah bisa branding dari dulu, gitu. Ya kan? Dari Facebook ya Zaman-zaman Pak. masih ada Friendster, malahan waktu itu aku ngalamin Friendster. Terus habis itu ada Facebook, ada Instagram, ada Pet hilang. Friendster nggak tahu kemana. Terus Twitter dulu sempat, wow, Facebook oke. Sempat turun lagi gitu. Nggak tahu TikTok keluar gitu. Terus LinkedIn waktu itu LinkedIn belum terlalu terkenal di Indonesia. Sekarang muncul LinkedIn dalam tanda kutip sampai detik ini November 2022 ya belum ada pesaingnya lah gitu. Ya kan? Udah tuh sekarang muncul TikTok, video pendek lebih terkenal gitu. Sekarang Instagram ngikut-ngikutin, malah IG sekarang mirip kayak TikTok gitu malahan. Hmm. Nggak tahu kenapa gitu, muncul short juga di YouTube dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal semacam ini gitu. Begitu ada produk baru digemari seluruh dunia, pasti akan ada yang tersisih gitu. Nah, zaman akan jalannya kayak gitu. Nah, kalau brandingnya itu ada di kita, ya, yang kita jual dirinya tuh jual kita, kan tidak dipengaruhi platform ini. Platform ini hanya media, produknya kan tetap ada gitu, ya kan? Kecuali kamu jualan kamu kerja di suatu perusahaan produknya merek tertentu gitu. Ya kalau ini udah nggak rilis, kamu udah nggak bisa jualan ini. Tapi kan ini kebetulan produknya diri kamu, ya kan? Mau lapaknya bentuknya kayak apapun, offline, di platform A, B, C, D, kan kamu bisa ngatur selama kamunya masih ingin, khususnya ingin ada di dunia kerja ya, di usia produktifmu kayak gitu. Nah itu yang harus coba dilakukan gitu. Kelihatannya kayak kompleks gitu ya kayak gitu. Ya enggak sih, happy aja. Kalau bahasa simpelnya tuh bikin dunia sendiri, bikin kesenangan sendiri di sosmedmu. Lebih dari sekedar punya sosmed. Lebih dari sekedar entertainment gitu. Sosmed kan nggak semuanya jadi buat hiburan-hiburan. Mau sampai kapan kamu jadi penonton kalau kamu nggak bikin konten, kalau kamu nggak beranikan diri untuk menjadi salah satu pemainnya gitu. Nah itu dilakukan aja gitu. Nanti lama-lama kan akan tumbuh gitu. Nanti dari sesi detail kayak gimana aku jelasin gitu. Ini sesi generalnya gitu sih. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang pengen kamu tanyain? Udah sih Hmm. Pak, kalau untuk yang kayak branding saya udah mulai kebayang, cuma masih butuh belajar lagi karena ini kan topiknya agak serius ya Pak. Kalau sebelumnya saya kan kayak lebih happy-happy lah, kayak bikin skincare apa review produk ya gitu-gitu, nge-share tips morning morning routine gitu kan. Kalau sekarang kan kayak oh cari materinya, terus kayak misalnya kemarin saya kan habis ikut bootcamp Excel ya Pak, mungkin bisa nge-sharing nih kayak apa aja yang dipelajari terus ngetek platformnya iya platformnya yang itu terus sharing siapa pematerinya dan sebagainya itu berarti bisa kan ya Pak? Lo bisa, ide itu gampang loh. Ide itu nggak harus yang langsung susah gitu. Ide tuh yang simple. Simple tuh misalkan apa? Misalkan gini, eh kamu cari ide gini. Cari idenya tuh cuma merubah dikit-dikit hal-hal aja gitu. Misalkan nih, aku pengen sharing soal apa ya? Nanam tanaman di rumah. Oke. Hari ini aku bilang bikin konten cara menanam bunga mawar. Besok aku cara menanam ini di pot, cara cara menanam titik-titik di pot gitu. Cara menanam titik-titik di rumah. Itu kamu tinggal titik-titik tuh tinggal kamu ganti-ganti nama tumbuhan sebanyak mungkin. Udah jadi konten yang beda loh. Gitu loh. Oh, oke. Iya nggak sih gitu. Cara Hmm. menanam titik-titik di rumah. Titik-titik tuh banyak gitu. Kamu orang peternakan, cara memelihara titik-titik di rumah. Itu kamu masukin semua jenis ikan aja udah berapa konten itu. Belum semua jenis serangga, belum sama jenis burung, belum hewan melata, reptil, belum yang hewan-hewan mamalia gitu. Padahal itu sebenarnya mirip-mirip.
cuma nuansanya beda. Hari ini Treatmentnya kamu beda. bawa hewannya begini, besok kamu bawa hewannya begini, besoknya kamu bawa hewannya gini, beda-beda gitu, Oh iya seolah-olah tuh Pak, beda benar gitu Pak. loh. Dia tuh gitu, Benar. jadi jangan jangan mikir yang terlalu susah gitu. Nanti aku Oh iya dikasih Pak. detail, aku ajarin tuh kayak gitu. Aku sering sharing sama teman-teman, khususnya tim kreatif suatu event atau suatu lah gitu, aku nggak bisa sebut gitu ya, bahwa Mas, aku butuh diskusi sama kamu gitu, aku kehilangan ide ini dia, oh oke gitu, gitu loh. Itu teknik teknik kalimat utuh gitu. Makanya aku sering bilang ya ini kalimat utuh aja gitu. Itu baru cara menanam gitu, ya kan? Loh, simple loh, cara menanam titik-titik di sini, cara memelihara titik-titik di sini gitu. Gitu kan. Cara memasak titik-titik di rumah. Loh, enak loh. Sebut aja semua jenis masakan Nusantara aja udah berapa ratus itu. Kalau sehari posting satu gitu, setahun 365 hari. Aku yakin jenis makanan di Indonesia itu lebih dari sekedar itu. Mau kamu sebut yang berkuah, yang pedas, yang kue-kuean gitu, yang masakan tradisional, yang cara makannya gini, gini, cara makannya gini, begini, mau cara makannya disedot, gitu. Itu banyak loh. Itu cuma satu kalimat itu bisa jadi konten banyak banget gitu. Gunanya apa sih kayak gitu? Kita tuh harus tahu tahu niche ya gitu, niche marketing gitu. Jadi kamu harus punya audiens yang spesifik. Jangan hari ini kamu bahas pendidikan, besoknya bahas kebudayaan, besoknya bahas politik, besoknya bahas teknologi. Jangan dijadikan satu akunmu itu kayak gitu, gak tertarget gitu. Orang harus mikir, oh kalau aku nyari konten soal tanaman, buka akun sosmed ini, akunnya sih Fajri gitu. Fajri ya gitu. Oh begitu aku nyari konten ini di sini gitu. Gitu. Jadi kamu menarget gitu, niche audiensmu siapa gitu, spesifik gitu. Jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat nanti kamu tidak punya identitas di konten. Jadi seolah-olah kamu malah sharing-sharing gitu aja, gitu. Itu kan. Pakai satu kalimat aja gitu. Aku bikin itu challenge ya dari aku, coba bikin satu Ya, boleh kalimat, Pak. cuma ganti titik-titiknya doang gitu. Aku udah kasih ide tuh tadi. Cara memasak titik-titik di rumah, cara memelihara titik-titik di rumah. Ganti titik-titiknya sama apapun itu. Mau kamu isi semut sampai macan juga bisa gitu, ya kan gitu. Itu ya, ide tuh Iya sesimpel Pak. itu ya gitu. Nggak, ide tuh nggak harus sesuatu yang langsung berubah drastis gitu, ya kan. Yang tadinya cara menanam titik-titik di rumah tiba-tiba jadi cara membersihkan titik-titik di rumah, kan udah beda beda verb, udah kayak udah kontras gitu. Yang satu ini, yang satu ini gitu, gitu. Coba aja dulu biar itu nanti kamu punya audiens yang tertarget gitu, ya kan gitu. Kalau Iya ya baik itu Pak. buat branding kayak gitu ya, coba dibayangin aja gitu. Kalau nggak ada identitas gimana gitu. Hari ini kamu buka warung Padang, besok tutup jadi warung mie ayam, besok tutup jadi Chinese food, besok tutup jadi apa gitu. Jadi kayak, loh kok beda, udah beda ya warungnya, loh beda lagi, loh kok jadi warteg, besok lagi oh Korean food, besok lagi lah kok jadi McD misalkan, ups gitu ya gitu. Besok lagi lah kok jadi minimarket gitu. Nggak ada identitas gitu, jadi orang mau belok ke tempat itu, ini sebenarnya apa di sini kok ganti-ganti gitu, gantinya tiap hari gitu. Makanya tadi Kecuali brandingnya yang ngikutin yang viral, dia brandingnya ngikutin yang viral oh aja gitu. ini Ada lagi kan ya ya Pak, beda ada lagi. ada beda itu. Kalau kamu mau viral marketing beda lagi gitu ya, gitu. Itu branding branding seasonal gitu, tapi tuh dia Nah, nggak bisa sustain. Kamu harus punya modal gede tuh di situ, karena nanti kemungkinan yang kalau udah mulai turun ini udah nggak kamu pakai lagi. Habis itu ini ada apa lagi gitu, ada potensi bermodal lebih gede, bisa modal uang, modal biaya, modal waktu, modal tenaga gitu, karena langsung hilang gitu. Kenapa kok kamu nggak bikin konten selain kamunya itu bisa terbiasa dan mau ditonton, dibaca, didengar sekarang atau 5 tahun lagi tetap relate. Kamu sekarang bikin oh, tips cara memelihara kucing di rumah. Videomu misalkan dalam bentuk video. Itu 10 tahun lagi ditonton, itu masih kayak gitu nggak cara memelihara kucing? Ya iya gitu loh. oh, Makanya sustain gitu. Udah, ini aku udah bocorin terlalu banyak ya gitu. Ini jangan, ini
gitu, ilmu yang lain itu. Nanti kalau mau sharing soal itu gitu. Gitu loh maksudku. Kalau akhirnya kamu nge-share sesuatu, kamu share entertainment, kamu nge-share joke sekarang, hari ini lucu. Nggak usah tahun depan, bulan depan gitu muncul kayak lelucon bapak-bapak udah gitu. Udah nggak ada orang yang ketawa gitu. Iya, bener. Gitu loh maksudku gitu. Coba dipikirin ya gitu. Oh iya. Aku nggak mau ngasih clue terlalu banyak, ini sesi general ya, sesi general dilarang terlalu kayak begitu. Oke? Oke, nanti kita bakal banyak ngobrol tuh soal begituan ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang Iya, sifatnya Pak. general? Kalau nggak ada kita masuk ke sesi spesifik. Udah sih, Pak. Oke, cukup ya. Sudah cukup jelas ya gambarannya ya. Oke, thank you. Iya, Pak. Sekarang kita masuk ke sesi Makasih detail. juga ya, Pak.